Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah analisa laporan keuangan. Di video kali ini kami akan membahas mengenai analisis rasio solvabilitas. Nah, sebelumnya perkenalkan, dari kelompok 4 ada Eli Ermawati, Firjan Naufal Hidayat, Isroati Safaah, dan Muhammad Alfian Ramadan. Langsung saja kita ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firjan Naufal Fadilah dengan NIM 11992400065. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian rasio solvabilitas. Jadi rasio solvabilitas adalah metrik utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban utang jangka panjangnya dan sering digunakan oleh calon pemberi pinjaman bisnis. Rasio solvabilitas menunjukkan apakah arus kas perusahaan cukup untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dan dengan demikian merupakan ukuran kesehatan keuangannya. Menurut Dr. Kasmir, rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan. Saya Isroati Safaah dengan NIM 11992400088 akan memaparkan beberapa tujuan dan manfaat rasio solvabilitas. Ada beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio solvabilitas. Yang pertama, untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya seperti kreditor. Yang kedua, menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Yang ketiga, menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat, menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Yang kelima, menilai seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam, menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Yang ketujuh, menilai berapa dana pinjaman yang akan segera ditagih. Terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki dan untuk tujuan lainnya. Lalu ada beberapa manfaat rasio solvabilitas. Yang pertama, untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Yang kedua, untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Yang ketiga, menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat, menganalisis berapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Dan yang kelima, untuk menganalisis seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam, menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Dan yang ketujuh, untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang akan segera ditagih. Terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki. Dan yang kedelapan yaitu untuk tujuan lainnya. Intinya adalah dengan analisis rasio solvabilitas, perusahaan akan mengetahui beberapa hal berkaitan dengan penggunaan modal sendiri dan modal pinjaman, serta mengetahui rasio kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Setelah diketahui, manajer keuangan dapat mengambil kebijakan yang dianggap perlu guna menyeimbangkan penggunaan modal. Akhirnya, dari rasio ini, kinerja manajemen selama ini akan terlihat apakah sesuai tujuan perusahaan atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfian Ramadan dari kelompok 4 akan menjelaskan jenis-jenis rasio solvabilitas. Terdapat 3 jenis rasio solvabilitas, yaitu debt to equity ratio, debt ratio, dan times interest ratio. Yang pertama, debt to equity ratio, rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini merupakan porsi yang relatif antara ekuitas dan utang yang dipakai membayar atau perusahaan. Debt to equity ratio atau DER membandingkan total liabilitas atau ekuitas. Utang tidak boleh lebih besar dan modal supaya beban perusahaan tidak bertambah. Tingkat rasio yang rendah berarti kondisi perusahaan semakin baik karena porsi utang terhadap modal semakin kecil.
Rasio ini memperlihatkan bahwa dana pinjaman yang segera jatuh tempo akan ditagih dibandingkan modal yang dimiliki. Perhitungan rasio bertujuan mengetahui seberapa besar bagian dari modal, termasuk pengertian modal dan jenis-jenis modal yang menjadi jaminan utang lancar. Semakin kecil rasio ini, berikut kondisi perusahaan semakin baik karena modal untuk menjamin utang lancar masih cukup besar. Batas terendah dari rasio ini adalah 100%. Dan yang kedua, debt ratio atau rasio utang. Debt ratio atau rasio utang menilai seberapa besar perusahaan berpatokan pada utang atau membiayai asetnya. Rasio ini membandingkan total uangnya dan total aset yang dimiliki. Aset dan ekuitas adalah dua hal yang berbeda. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang aset dan ekuitas. Aset perusahaan adalah sumber daya yang diperoleh transaksi atau kegiatan lain di masa lalu. Dan yang ketiga, times interest ratio. Rasio ini disebut juga interest coverage ratio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi beban bunga pada masa yang datang. Rasio ini membandingkan laba sebelum pajak dan bunga terhadap biaya bunga yang sesuai prinsip-prinsip akuntansi. Sekian. Ali Ermawati akan memberikan contoh soal mengenai bagaimana caranya menghitung rasio di solvabilitas, yang mana jenis-jenisnya tadi itu udah dijelasin sama teman saya sebelumnya. Oke, di sini yang pertama saya akan mencoba menghitung debt to asset ratio. Nah, di sini saya menyediakannya itu di tahun 2005 dan tahun 2006, di mana komponen laporan keuangannya itu ada total aktiva dan total utang, di mana total aktiva di tahun 2005 yaitu sebesar 4.200 dan total utangnya itu 2.050, dan untuk di tahun 2006-nya sendiri yaitu sebesar 4.000 untuk total aktiva dan total utangnya itu sebesar 1.900. Nah, oke, kita hitung dulu yang untuk 2005. Dimana kan rumusnya itu total utang dibagi total aktiva, yang mana berarti 2050 dibagi 4.200. Nah, ini hasilnya itu 0,49. Nah, yang artinya rasio ini tuh menunjukkan bahwa 49% pendanaan perusahaan dibiayai dengan utang untuk di tahun 2005 ini. Nah, artinya bahwa setiap 100 rupiah pendanaan perusahaan, 49 rupiahnya itu dibiayai dengan utang, dan 41 rupiahnya itu disediakan oleh pemegang saham. Nah, untuk 2006 sendiri, di mana total utangnya itu 1.900 dan total aktivanya itu sebesar 4.000 ya. Jadi hasilnya itu 48%. Nah, ini tuh rasionya menunjukkan bahwa sekitar 48% pendanaan perusahaan dibiayai dengan utang untuk tahun 2006. Yang artinya bahwa setiap 100 rupiah pendanaan perusahaan, 48 rupiahnya itu dibiayai dengan utang dan 52 rupiahnya itu disediakan oleh pemegang saham. Nah, jika rata-rata industri 35% debt to asset rasio perusahaan ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan itu masih di bawah rata-rata, sehingga akan sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Nah, kondisi ini tuh menggambarkan bahwa separuh pendanaan perusahaan dibiayai oleh utang. Untuk selanjutnya, perhitungan mengenai debt to equity ratio, di mana sama ya datanya itu tahun 2005 sama 2006. Di 2005 datanya itu total utangnya itu 2.050 dan total ekuitasnya atau modalnya 2.250, dan di 2006 1.900 dan 2.100. Jadi dibagi aja nih 2.050 dibagi 2.250, jadi hasilnya tuh 91% karena ini dikali 100% ya. Dan untuk di 2006 untuk caranya sama ya, total ekuitas dibagi total utang dan dikali 100% gitu. Nah, kesimpulannya rasio ini tuh menunjukkan bahwa kreditor menyediakan 90%
Rp1 di tahun 2005 untuk setiap Rp100 yang disediakan pemegang saham, atau perusahaan dibiayai oleh utang sebanyak 91%. Nah, demikian pula untuk 2006 tidak jauh berbeda ya dengan tahun 2005, yaitu sebesar 90,4 mendekati 91%. Nah, jika rasio rata-rata industri untuk debt to equity rasio sebesar 80%, ini tuh perusahaan masih dianggap kurang baik karena berada di atas rata-rata industri. Untuk selanjutnya, contoh perhitungan mengenai rasio time interest earn. Nah, di sini tuh ada earning before interest and tax, ada juga biaya bunga atau interest ya. Sama juga datanya di 2005 sama 2006. Teman-teman bisa dilihat ya di layarnya. Untuk perhitungannya sendiri itu earning before interest and tax dibagi dengan biaya bunga. Nah, nanti ketahuan hasilnya, dan sama untuk tahun 2006 juga. Lalu langsung aja ya ke kesimpulannya. Jadi time interest ini di tahun 2005 adalah kan 10 kali. Nah, ini tuh mengandung arti bahwa biaya bunga dapat ditutup 10 kali dari laba sebelum bunga dan pajak. Nah, kemudian untuk tahun 2006 sebesar 7,6 kali, yang artinya biaya bunga dapat ditutup 7,6 laba sebelum bunga dan pajak. Nah, apabila rata-rata industri untuk usaha yang sejenis 10 kali, rasio untuk tahun 2005 itu baik ya. Namun untuk tahun 2006 ini tuh dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri 10 kali. Nah, ini tuh akan mengakibatkan menyulitkan perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman di kemudian hari. Demikian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.